Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas panjang kurva, gitu ya. Jadi kalau penerapan kemarin itu sudah mencari luas dan mencari volume, sekarang bagaimana integral itu untuk mencari panjang kurva. Nah, penulisan fungsi itu nanti bisa juga kita menggunakan parameter ya. Kalau kita kan biasanya fungsi Y sama dengan X atau misalkan Y sama dengan T gitu ya. Nah, kalau di sini nanti kita bisa menggunakan si variabel X dan Y itu dalam suatu parameter. Nah, misalkan parameternya itu T. Sebuah parameter bentuk kurva pada R2, X sama dengan FT, lalu Y sama dengan 100% loh. T gitu ya. Nah, caranya di sini kita buat ya. Jadi kalau koordinat itu kan biasanya X, Y gitu ya. X, Y. Nah, di sini koordinatnya itu ya X-nya tadi Fx, Y-nya itu GT gitu. FT dan GT. Ini X, ini Y-nya. Untuk titik pangkalnya, titik pangkal paling kiri berarti ya dia si FA gitu ya. Pangkal kirinya dia FA. Terus pangkal kanannya dia berarti ya FB untuk si X-nya. Kalau si Y-nya berarti GA dan GB. Nah, ini penulisan untuk fungsi itu bisa menggunakan namanya parameter. Parameter di sini parameter T. Nah, terus mungkin ini kalian belum mungkin pernah dengar juga ya di kalkulus atau di mada 1. Sebuah kurva dikatakan halus atau smooth jika F aksen dan G aksennya kontinu pada selang AB. F aksen dan G aksen tidak sama dengan 0 pada waktu yang sama. Tuh, jadi fungsi fx dan gx tadi, ft dan gt dalam arti di sini itu kita katakan halus atau smooth jika f aksen dan g aksennya kontinu. Jadi turunannya dia kontinu. Nah, sekarang kita jawab tadi bagaimana kita mencari panjang sebuah kurva. Oke, jadi kalau kita gambarkan, kita itu pengen mencari panjang dari A ke C gitu ya. Kita mau mencari panjang dari A ke C. Nah, A ke C itu nanti kita dekati. Nah, kita dekati pakai L1 ya kan. Garis L1 sama garis L2. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana mencari panjang L1? Ada yang tahu? Silakan. Cara nyari L1 gimana? L1 itu yang garis lurus ya. Dari A ke B itu L1. Nah, panjangnya L1 caranya nyarinya gimana? Ada yang tahu? Kalau mencari sisi miring biasanya pakai apa? Pitagoras bukan sih, Pak? Ya, boleh Pitagoras. Pitagoras itu Oh, Pitagoras. itu garis lurus. Ya, ini kalau jadi kalau Oh A iya ke benar Pak, B itu benar Pak. lengkung itu kita misalkan L1. Jadi L1 sama L2 itu lurus ya, yang garis lurus. Berarti delta X1 plus delta X Kuadrat delta enggak? Y1, delta X1 plus delta Y1 Kuadrat enggak? kuadrat. Oh, kuadrat ya. Ya, Nah, delta berarti X1 kuadrat plus delta Y1 kuadrat. delta X1 kuadrat Akar, ditambah ya. delta X 2 Delta Oh X, iya ya. delta Y1 Pak. Delta Y, Pak. Ya ya sih. Ini Delta Y1 ya. Y1 kuadrat. Y1 kuadrat. Oke, terus kalau L2? Kalau L2 akar delta X kuadrat. X2 ya berarti ya. X2 kuadrat plus delta Y2 kuadrat. Oke, benar. Nah, maka si panjang L1 sampai L2 tadi bisa kita tuliskan jadi ini ya. L1 di AC itu kita dekati. Jadi benar ya, ini katanya didekati bukan sama dengan ya. Tadi ada yang bilang karena L1 itu bukan garis yang melengkung itu, tapi L1 itu garis yang lurus gitu. Maka garis yang lengkung itu kita dekati pakai garis L1. Terus B ke C itu kan yang lengkung harusnya. Kita dekati pakai garis yang lurus itu L2.
Nah, maka ini saya nulisnya bukan sama dengan gitu, tapi sama dengan lengkung artinya didekati. Maka nanti AC itu sama dengan L1 ditambah L2, atau ini bisa kita tuliskan sama dengan sigma gitu ya. Kita tuliskan ini sama dengan sigma. Nah, I dari 1 sampai apa? Ini L1. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kalau kita cuma bagi 2 kan masih error, apa nggak sesuai gitu ya. Kalau kita cuma bagi 2 nggak sesuai karena lengkung sama garis lurus itu beda banget gitu. Panjangnya beda. Nah, supaya nanti itu dia menjadi apa? Semakin bagus, maka baginya harusnya berapa? Gimana? Membaginya harusnya seberapa banyak supaya dia semakin mendekati garis sebenarnya atau kurva sebenarnya. Diapakan? Kita harusnya baginya seberapa banyak? Ya, tuh gimana? Baginya harus sebanyak mungkin, ya kan? Kalau kita baginya sebanyak mungkin, nanti kan garis yang kita bikin jadi banyak gitu kan? Maka nanti dia akan semakin mendekati garis lengkung kita gitu. Maka di sini kita jangan hanya cuma pakai 2 gitu ya. Pakai aja sebanyak tak berhingga. Maka di sini saya tuliskan AC itu akan sama dengan sigma I dari 1 sampai tak hingga LI. Jadi baginya jangan cuma 2, tapi sebanyak tak berhingga. Nah, atau bisa kita tuliskan AC itu sama dengan limit ya. N mendekati tak hingga, nah, sigma dari I dari 1 sampai ke N. Itu terus ini LI. Nah, LI itu nanti berarti bisa kita tuliskan sebagai akar ya. Limit N-3 ini sigma I dari 1 sampai I dari 1 sampai ke N. Terus ini bisa kita tulis jadi akar ya. Oke. Kalau si LI berarti gimana? Delta X ke I gitu kan? Dikuadratkan ditambah delta YI dikuadratkan. Nah, ini yang panjang kurva LI ya. Maka si AC itu nanti bisa kita tulis sebagai, nah karena ini N-nya itu menuju tak hingga gitu ya, N-nya menuju tak hingga, kalau kalian ingat dulu definisi, mungkin ini ya pernah dibahas juga, integral Riemann, ya, mungkin kalau yang kalkulus 1 atau mada satunya dia semakin dalam bahasnya itu sampai integral Riemann. Jadi limit N mendekati tak hingga sigma I dari 1 sampai N itu bisa kita ubah dengan integral Riemann, dia menjadi integral. Maka ini bisa kita tuliskan integral, ya kan? Integral dari XA ya sampai XC. Nah, ini jadi akar. Ini akar. Nah, biasanya kalau sudah tak hingga delta X itu kita tuliskan saja dengan dx. Nah, ini dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Oke, kalau integral itu kan biasanya ada ini ya. Ada integral terhadap X atau integral terhadap Y kan? Integral 2x plus 1 dx gitu misalkan. Maka ini kita tambahkan juga. Ini di sini kita tambahkan dx. Nah, tapi supaya tidak merubah makna, ini kita bagi sama dx. Nah, jadi kan kita tadi memunculkan dx kan. Nah, maka supaya nggak mengubah makna ya dx per dx aja, karena 1 itu berapapun dikali 1 kan sama. Oke, kalau sudah, ini bisa kita tuliskan. Jadi, integral dari XA sampai XC, nah, kurung buka, akar
Nah, ini kan bisa kita masukkan ke dalam kan ya. Dx ini tadi kan nggak dalam akar. Kalau kita masukkan ke dalam akar jadi dx kuadrat gitu ya. Maka dx kuadrat dibagi dx kuadrat hasilnya 1. Maka ini 1 ya, 1 plus gitu ya. Nah, yang di sini jadi dx. dy dx dikuadratkan. Nah, ini dx. Nah, inilah rumus untuk mencari panjang kurva. Di integral itu batasnya di sini kita XA sampai XC, lalu akar 1 plus dy kuadrat, dx, dy per dx dikuadratkan. Oke, ada yang tanya sampai sini? Pak, mohon maaf Pak, itu yang AC sama dengan integral XC, integral X0 apa XA Pak? Oh, XA. Oh XA, oke. Ini XA. Jadi maksudnya dia dari sini sampai sini gitu ya. Ini XA. Titiknya kan tadi titik A ya. Makanya ini XA, ini XC. Oke, ada lagi? Oke Pak. Cukup jelas? Oke. Kalau jelas kita ke contoh ya. Jadi ini diperhatikan lagi sekali lagi. Mencari panjang kurva dari A ke C itu rumusnya integral XA sampai XC akar dari 1 plus dy per dx atau turunan ya. Turunan y terhadap x dikuadratkan dx. Oke, kita balik ke ini, ke PowerPoint, ke contoh sekarang. Oke, sekarang contohnya. Oke, contoh pertama ini. Kita akan menentukan panjang kurva dari X sama dengan T pangkat 3, Y sama dengan T kuadrat untuk T dari 0 sampai 4. Jadi ini ya, kalau ini kita nyatakan dia sebagai parameter tadi ya. Jadi fungsi yang dalam parameter, bukan fungsi yang dalam biasa, bentuk biasa. Ini tapi fungsi dalam parameter. Oke, kalau fungsi dalam parameter, maka rumusnya itu ya, kalau yang fungsi, kalau kita tadi kan sebelum kita dapat 1 plus dy dx dikuadratkan, tadi kan sebenarnya kita punya ini ya, punya bentuk yang akar dari dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Nah, berarti ini sebenarnya kalau yang dia bentuknya parameter, kita menggunakan yang rumus sebelumnya. Oke, saya perlihatkan lagi. Nah, kita pakai rumus yang ini, yang sebelumnya. Nah, yang bentuk ini. Tapi ini ya, nggak usah pakai dx gitu ya. Kita langsung aja di sininya dt. Itu kalau dia bentuknya yang parameter. Kita menggunakan yang rumus sebelumnya ini. Jadi dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Itu saja. Oke. Ini maka kalau kita jabarkan, kalau kita bentuknya parameter, itu tinggal turunannya gitu ya. Dx tadi kan turunannya ya, turunan T pangkat 3, itu kan 3T kuadrat. Turunan dari T kuadrat berarti kan 2T. Maka luas atau panjang kurvanya integral dari 0 sampai 4, karena ini T-nya dari 0 sampai 4 ya. T dari 0 sampai 4, akar 3T kuadrat dikuadratkan ditambah 2T dikuadratkan dt. Sama dengan integral dari 0 sampai 4, 9T pangkat 4 ditambah 4T kuadrat dt. Lalu T kuadratnya kan bisa dikeluarkan, yaitu semuanya ada T kuadrat. Maka bisa kita keluarkan jadi integral dari 0 sampai 4, T akar 9T plus 4 dt. Nah, terus tinggal kita selesaikan. Ini pakai integral apa? Ada yang tahu? Cara integralnya gimana? Silahkan, ada yang berpendapat. Cara nyari integralnya gimana itu? Integral dari 0 sampai 4. T
T akar 9T kuadrat plus 4T dt. Cara integralkannya gimana? Kayak apa? Akarnya diubah jadi pangkat setengah, Pak. Gitu aja, gitu aja. Atau sebelumnya diapain dulu? Langsung dimasukin nggak bisa ya? Sepatnya ke T. Di apa dulu sebelumnya? Pakai integral substitusi, ya kan? Benar, pangkatin setengah tapi pakai substitusi. Kita misalkan U sama dengan gitu ya. Oh kan? iya. U Iya. sama dengan apa? 9T kuadrat plus 4T. Ya, 9T kuadrat plus 4 gitu kan. Terus nyari DU per DT gitu kan biasanya. DU per DT-nya apa? 18T. 1 per 18. Nah, atau nanti dari sini dapat DT-nya bisa kita ganti 1 per pakai 18 DU. ya DU per Iya, 18T gitu kan. Yep. Maka jadi integral tidak T gitu kan. Ini jadi apa? U tadi ya. Akar U. U pangkat setengah atau akar Akar U, ya. dikali DT-nya DU per DU per DT. 18T. 18T. 16 Nah, kan ini habis gitu. Mm-mm. Maka sama dengan 1/18-nya konstanta, kita tulis dulu aja. U pangkat setengah, turun integralnya berapa? Setengah tambah 1. 2U 2/3. 2 per 2 per 3. 3U akar U. 2/3 U pangkat 3/2. Pangkat 3/2. U pangkat 3 per 3 2 per ya. 2, iya. Oke, ini boleh dicoret. Ini jadi 9. berapa? 9. 9 ya. Iya. Maka jadi 1/27. 7. Nah, ini U pangkat 3 per 2. Atau nanti diubah ke jadi U akar U juga boleh. Iya, 2U akar U. Oke, terus ini sudah dijabarkan sebenarnya itu. U-nya di Oh, duanya udah ya. dicoret. U-nya tadi di ini nah ini U-nya 9T kuadrat plus 4 ya ini. Jadi U-nya dikembalikan. Nah, ini sama persis ya sama kita 1/27 ini pangkat 3/2 substitusi dari 0 sampai 4. Terus substitusi 4, nah itu hasilnya 40 akar 40, terus substitusi 0 hasilnya, itu udah hasilnya ya, berarti ini 8. Maka jadi 1/27, 80 akar 10 min 8. Nah hasilnya akhirnya. Oke, ada yang tanya sampai sini? Ya, jadi kalau kita masih bentuknya parameter, rumusnya pakai itu ya. Kita tulis dulu deh biar. Kalau kita bentuknya parameter, kita gunakan rumusnya luas atau panjang kurva nanti ya. Itu sama dengan integral, ini batasnya berapa. Misalkan batasnya tadi dari XA sampai XC ya. Terus tinggal akar dari, nah ini tadi turunannya ya, turunan X terhadap T. Nah, itu kita tuliskan jadi ini ya, dx dt. Turunan X terhadap T dikuadratkan ditambah turunan dy terhadap T dikuadratkan. Nah, itu dt terakhirnya. Nah, ini kalau dia bentuknya dalam kurva parameter gitu ya. Nah, sekarang yang kedua kalau dia ke bentuk biasa yang sudah kita kenal. Nah, misalkan ini Y sama dengan 2 akar X pangkat 3/2, di mana X-nya dari 1/3 sampai 7. Oke, saya hapus dulu nih. Oke, kalau yang ini tinggal kita gunakan rumus yang sudah ada tadi ya, yaitu akar 1 plus dy dx dikuadratkan. Oke, cari dulu dy dx turunan y terhadap x, jadinya 3 kali 3/2 x pangkat setengah ya. Batasnya tadi dari 1/3 sampai 7, maka L sama dengan integral dari 1/3 sampai 7 akar 1 plus 3x pangkat setengah dikuadratkan dx sama dengan integral dari 1/3 sampai 7 akar 1 plus 9x dx. Lalu, karena ya 3x pangkat setengah kalau dikuadratkan kan 9x.
terus kita integralkan ya itu. Kita integralkan. 1 plus 9x pangkat setengah, atau ini kalau ini dia langsung ya, atau kalau kamu mau pakai permisalan juga boleh. U sama dengan 1 plus 9x gitu ya. Atau kalau mau dijabarkan cara kamu tadi, U sama dengan 1 plus 9x gitu. Du per dx-nya sama dengan 9 kan? Maka nanti dx-nya bisa kamu ganti pakai 1/9 du. Nah, itu dijabarin ke situ juga boleh. Maka nanti hasilnya kita peroleh itu ya 2/27, 1 plus 9x pangkat 3/2. Substitusi 7 dan 1/3 hasilnya itu 37 1/3. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Mau apa itu satunya apa tadi ya, Pak? 1 plus kan yang 3x pangkat setengahnya kan turunan, Pak. Rumusnya emang satu kan tadi? Yang satu yang tadi. Yang dari rumus. Coba nanti dilihat lagi rumusnya. Rumusnya tadi kalau kita punya yang bentuk biasa fungsi y sama dengan, itu rumusnya ini. Luasnya sama dengan integral dari xc, xa sampai xc gitu kan. Akar. Emang ada satunya? 1 plus dy dx dikuadratkan gitu. Oh, oke. Jadi emang ada satunya gitu. Rumusnya 1 plus. Oh, iya, siap. Oke, cukup jelas. Kalau sudah jelas berarti nanti tinggal ini ya latihannya.